Beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan sebuah kanal yang membicarakan risalah balasan Syekh Awad Salim bin Hamdin terhadap tulisan saya. Perdebatan kami berdua kembali pada manuskrip yang sama, yaitu Tarikh Al-Wasit karya Ibn Hasan, seorang sejarawan Yaman yang diklaim wafat pada tahun 818 Hijriah. Naskah ini sempat terkubur berabad-abad hingga akhirnya ditemukan di Bodleian Libraries Inggris, lalu dicetak ulang oleh Dr. Ba'adzib dengan tahqiq yang teliti. Karya itu tidak hanya menjadi saksi sejarah, melainkan juga kini berubah menjadi medan sengketa argumen. Namun, setelah membaca sanggahan Syekh Awad, saya melihat ada bagian penting yang sengaja ia hindari. Alih-alih menjawab inti kritik saya, ia justru berputar dengan logika yang cukup rapuh. Logika macam apa yang ia bangun? Bagi yang baru nonton video ini, saya Rama Labas, saya seorang Nandien, Gusturian, dan juga historian. Silakan follow dan subscribe Pamanjang Kantor. Tarikh Al-Wasit sejatinya adalah ringkasan dan ekstrapolasi dari Tarikh As-Suluk karya Al-Janadi. Karena itu, setiap kali dalam naskah tertulis Al-Mu'arrikh, maksudnya adalah Al-Janadi. Ibn Hasan tidak hanya merangkum, ia juga mengekstrapolasi atau memperkaya narasi dengan informasi baru, sehingga Tarikh Al-Wasit itu berisi ratusan nama tokoh-tokoh di Yaman waktu itu. Pertanyaan saya, dari ratusan nama di dalamnya, mengapa Syekh Awad hanya menyoroti keluarga Ba'alawi saja? Ia menuduh bahwa 5 nama Ba'alawi dalam Tobaqot ke-19 bukanlah benar-benar Ba'alawi, melainkan bagian dari keluarga Al-Jadid, keturunan Ali bin Jadid. Nama-nama yang ia persoalkan adalah Ahmad bin Alawi, Hasan bin Ali, Ali Aba Alawi, Muhammad bin Ali, dan Abdullah bin Ali. Menurut Syekh Awad, karena mereka itu muncul di Tobaqot ke-19, rentangnya 721 hingga 760 Hijriah, padahal wafat jauh lebih awal, maka keberadaan mereka itu salah tempat dan harus ditafsir ulang. Sekilas argumen ini tampak rapi, tapi begitu diteliti justru menjadi lelucon. Tokoh utama yang dijadikan sandaran oleh Syekh Awad itu kan Ali bin Jadid sendiri, ternyata juga dimasukkan ke dalam Tobaqot ke-19. Padahal wafatnya itu tercatat pada tahun 620 Hijriah, lebih dari 100 tahun sebelum rentang Tobaqot ini dimulai. Jika logika Syekh Awad ini konsisten, maka figur pegangan utamanya pun salah tempat. Bukan hanya itu saja, naskah yang sama itu memuat karya Ibn Malik yang wafat 672 Hijriah, penulis Alfiyah Ibn Malik yang berjudul At-Tashil. Di dalam manuskrip tersebut, syarah kitab At-Tashil itu ditulis oleh Ahmad Asy-Syaghuri yang wafat tahun 703 Hijriah. Keduanya itu muncul di Tobaqot ke-19 meski wafat sebelum masanya. Ada pula Mubarizuddin Athos yang wafat sesudah 650 Hijriah, Najmuddin yang terbunuh tahun 637 Hijriah, dan Muhammad bin As'ad yang wafat tahun 695 Hijriah. Semuanya ditempatkan dalam Tobaqot yang tidak sesuai dengan masa hidupnya. Dari sini jelas terlihat, Syekh Awad itu hanya memilih data yang mendukung tuduhannya, dan dia itu menutup mata terhadap kasus serupa di luar Ba'alawi.